Pemirsa, Bareskrim Polri menyiapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat hak guna bangunan terkait dengan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang saat ini telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Ditemui di Mabes Polri pada Jumat sore, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pasal dalam kasus ini, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan RI dalam proses penyelidikan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Di antaranya Lurah, pihak Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Warga perumahan klaster Setia Mekar Residence di Jalan Raya Rawakalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melawan petugas saat rumah mereka akan dieksekusi jurusita pengadilan. Meski para pemilik rumah menunjukkan surat sertifikat kepemilikan tanah, penggugat dan petugas pengadilan menganggap surat yang mereka miliki tidak sah. Akibat ada penolakan dari penghuni klaster, proses eksekusi lahan berjalan alot hingga malam hari. Para pemilik rumah di perumahan klaster Setia Mekar mengaku sudah menempati rumah ini selama 3 tahun dan rutin membayar cicilan ke BTN. Usur, ya. Sementara tetap menyicil ke bank. Sementara saya harus nyicil ke bank. Ya. Kemarin saya tanya ke bank, legalnya aman, legalitasnya aman, sertifikat ini. Ya. Terus gimana saya? Apa yang saya pegang tinggal di negara ini, kalau sertifikat juga masih begini. Iya, itu tadi di amar putusan itu. Jadi sertifikat lain itu sudah menyatakan tidak berkekuatan hukum lagi. Nah, jadi nomor sertifikat hamil nomor 325 itu yang sah gitu, atas nama pemohon eksekusi. Usai dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, penggugat langsung memasang pagar serta pelang di objek lahan yang dimenangkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, Geluh, ini masih dalam situasi cuaca ekstrim ya yang terjadi akhir-akhir ini. Ini juga terjadi di jalan penghubung dua desa tertutup longsor usai hujan deras yang mengguyur Depok, Jawa Barat. Ya, sementara di Kudus dan Pekalongan ini juga mengalami banjir yang masih merendam permukiman warga. Warga memasang garis pengaman dengan pot bunga serta batang kayu untuk dijadikan pembatas di lokasi longsor sepanjang 7 meter di jalan penghubung antara Desa Bedahan dan Desa Parigi, Sawangan, Depok. Sementara jalan ditutup total, khawatir longsor semakin parah. Sejumlah pekerja pun masih melakukan perbaikan turap. Warga mengaku sangat khawatir akan terjadinya longsor susulan, mengingat intensitas hujan masih tinggi di wilayahnya. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera membuat tindakan antisipasi agar longsor susulan tidak terjadi. Iya, cuma pas kejadian tuh pas hujan gede, jadi alhamdulillah nggak ada yang lewat, nggak ada yang ini sih, nggak ada yang kendaraan nggak ada yang lewat gitu. Nah, Ibu harapannya apa, Bu? Harapannya sih ya diperbaiki lah ya. Khawatir juga. Beruntung saat kejadian tidak menyebabkan korban, sementara pengerjaan turap juga terus dikebut agar tidak ada longsor susulan.
Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi karena disebabkan oleh cuaca buruk ya, Camar dan pemirsa, ini ada kapal pesiar yang ditumpangi 2 pasangan WNA asal Australia mengalami kerusakan pada mesin. Ya, keduanya terdampar dan telah diselamatkan oleh warga di Pulau Gili, Iyang, Sumeneb. Dua WNA asal Australia ini terdampar di Pulau Gili, Iyang, Sumeneb, Jawa Timur. Diduga cuaca buruk dan mesin kapal yang ditumpangi rusak membuat keduanya terombang-ambing di perairan. Walt Peter John 63 tahun dan Delph Catherine Winford 61 tahun. Awalnya berlayar menuju Pulau Nusa Tenggara Timur. Namun kapal yacht yang ditumpangi pasangan lansia ini mengalami kerusakan mesin dalam perjalanan. Sempat terdampar di Laut Sumeneb, Walt dan Delph akhirnya diselamatkan warga di Pulau Gili, Iyang. Warga langsung memberikan sarung untuk mereka gunakan sebagai pengganti pakaian yang basah. Kapal yang terdampar di Pulau Gili, Iyang, Kecamatan Duke, di mana kapal tersebut memuat 2 penumpang suami istri yang berasal dari Australia. Dan saat ini kedua korban dalam keadaan selamat dibantu oleh warga. Kapal yacht milik turis ini sudah dievakuasi dan selanjutnya pihak kepolisian akan membantu menghubungi teknisi untuk memperbaiki mesin kapal. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemadam. Damkar. Jebolkan pagar pik. Dari Mako dan jembatan sudah meluncur. Tinggal nunggu dari Pak Haji untuk segera secepatnya meluncur ke TKP. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar, mohon bantuan untuk pos terdekat. Mohon izin Bu Salom, untuk kondisi saat ini yang... Ya, lagi-lagi ini ada kasus kebakaran yang melanda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kali ini terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, ini kobaran api membuat warga sekitar dan juga para pekerja panik. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar, mohon bantuan untuk pos. Pemadam. Minta unit diluncurkan dari Mako dan warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang tadi dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Udah ada asap nih, udah merah. Wow, ledakannya. Jauh. Kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Peristiwa kebakaran juga sempat direkam salah seorang penumpang sebuah maskapai beberapa saat sebelum pesawat yang ditumpanginya mendarat. Tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi hingga hampir mengenai pesawat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran. Sementara itu, belum ada informasi mengenai penyebab kebakaran maupun adanya korban jiwa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti apa kondisi terkini kebakaran yang terjadi di area pergudangan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten? Sudah ada rekan Henry Aprila di sana. Ya, baik Henry, bagaimanakah situasi kebakaran gudang saat ini? Apakah sudah berhasil dipadamkan? Galuh, Camar, dan juga pemirsa, kalau kami dapat terbaharui, insiden terjadinya kebakaran yang terjadi di pergudangan Pantai Indah Dadap, Tangerang, Banten. Untuk saat ini, kalau kami lihat, tim pemadam kebakaran sedang melakukan proses pemadaman karena api masih berkobar di beberapa gudang yang ada di sini. Kalau informasi lainnya kami terima, ini
totalnya mencapai 13 gudang. Kalau untuk yang terbakar ini mencapai 9 gudang. Kalau untuk visual terkini, Galuh Camar dan juga pemirsa, inilah petugas pemadam kebakaran yang sedang melakukan pemadaman untuk beberapa gudang yang masih terbakar. Kalau kami lihat ini isi dari gudang sendiri, kami dapat informasinya ada sejumlah mainan anak, kemudian juga ini ada juga beberapa alat-alat seperti halnya kompor dan juga beberapa bahan kimia. Kemudian kalau untuk kendalanya, ini informasi yang kami terima dari tim pemadam kebakaran bahwa memang untuk proses pemadaman ini mengalami beberapa kendala seperti halnya kalau kami lihat situasi cuaca saat ini angin yang cukup kencang menyebabkan beberapa gudang dan juga ikut terbakar sehingga api juga cepat menyebar. Kemudian juga bahan kimia yang juga menyebabkan api juga cukup lama untuk diproses pemadaman karena hingga saat ini tandanya sudah 18 jam lamanya dari terjadinya insiden kebakaran pada hari Jumat 31 Januari 2025 tepatnya di pukul 11 siang. Kalau saat ini pagi ini ada beberapa gudang memang sudah cukup padam, namun ada beberapa gudang yang juga masih ikut terbakar. Kalau kami dapat tunjukkan untuk struktur dari gudang sendiri ini juga sudah sudah runtuh maksud kami, yang memang menandakan bahwa kalau untuk proses dari pemadaman sendiri ini terkendala karena juga beberapa gudang atau struktur gudang di sekitaran sini juga mudah runtuh sehingga ini menjadi satu kendala. Kemudian juga kalau terkait dengan tim pemadam kebakaran berikut juga dengan tim kepolisian juga sudah tiba. Kalau untuk saat ini informasi terakhir yang kami terima ada 60 personil pemadam kebakaran, kemudian ada 14 mobil pemadam kebakaran. Kalau informasi lain kami terima kembali Galuh dan juga Camar, ini untuk insiden terjadinya kebakaran di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Tangerang, Banten tidak mengakibatkan korban jiwa atau tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini sendiri. Kami akan pantau terus karena untuk saat ini masih dalam proses pemadaman dan kami akan terus pantau pukul berapa nanti proses pemadaman hingga proses pendinginan yang akan dilakukan untuk hari ini. Galuh, Camar. Baik Henry, bisa dijelaskan sepertinya kita lihat ini api masih terus berkobar begitu ya. Kendala yang dihadapi juga tadi sudah Anda jelaskan, namun mengenai penyebab dari kebakaran ini apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Camar, kalau untuk terkait dengan penyebab dari insiden kebakaran sendiri, ini kami akan terus gali informasinya karena hingga saat ini kami belum menerima informasi resmi dari pihak damkar maupun dari pihak kepolisian terkait dengan insiden kebakaran ini sendiri. Kami akan terus pantau karena sejauh ini kami belum menerima informasi terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di pergudangan Pantai Indah Dadap, Tangerang, Banten. Camar. Baik, terima kasih rekan Henry. Tetap berhati-hati, kita akan masih memantau bagaimana situasi kebakaran di sana. Mudah-mudahan segera padam. Ya. Selamat bertugas kembali, Henry. Kita menuju ke informasi lainnya. Kebakaran ini terjadi juga di dua tempat sekaligus di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ya, akibatnya 8 rumah hangus dilalap api. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Camar 2 Sampit, Kelurahan Sawahan. Api pertama kali muncul pada Jumat pagi tadi. Akibatnya warga pun panik dan segera menelpon petugas pemadam kebakaran setempat. Kebakaran diduga berasal dari ledakan kompor gas di salah satu rumah warga, di mana penghuninya sedang berjualan di pasar. 1 jam setelah api berhasil dipadamkan, ternyata kebakaran kembali terjadi. Kali ini korban api menghanguskan 4 rumah di Jalan Mukhran Ali, Gang Delima Kuning, Sampit. Petugas yang baru beristirahat kembali berjibaku memadamkan api selama 1 jam. Di lokasi ini kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Hari ini tadi pagi di komplek Kamar 20 itu terjadi jam 7.25. Respon time kami 2 menit sudah di lokasi dan sudah selesai jam setengah 10 ya, 9.30 tadi ditelepon, sedang kami kumpul rehat, jadi kami segera ke sini sekitar 5 menit. Memang kita mengalami kesulitan karena di gang. Di sini namanya Jalan Mukhran Ali, Gang Delima Kuning. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan.
Ya, lagi-lagi masih soal kebakaran, Camar dan pemirsa, yang kali ini melanda 4 ruko di Komplek Pergudangan Green Sedayu Bis Park Jalan dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Ya, 2 orang karyawan mengalami luka bakar, dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran disertai ledakan terjadi di kawasan Pergudangan Green Sedayu Bis Park, Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Api besar dan asap pekat muncul dari salah satu ruko yang berada di blok DM11 dan menjalar ke sejumlah ruko lainnya. Sejumlah petugas pemadam datang untuk melakukan penyemprotan guna melokalisir api. Sebanyak 16 mobil pemadam dan 64 personil dikerahkan untuk memadamkan api. 2 orang karyawan mengalami luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Untuk yang tertimpa inilah 4 ruko, ukuran 9 kali 13. Kendalanya karena ini ruko lantai 2, 9 kali 13 sama gudang dalamnya banyak kardus. Dan di dalamnya juga gudang pompa, mesin pompa dan gudang kopi. Jadi dus-dus ini yang tumpukan ini yang mengganggu, menghambat untuk pemadaman penuntasan lebih cepat lagi. Untuk korban jiwa tidak ada. Untuk 2 luka ringan aja, bisa memadamkan luka ringan sudah dalam penanganan dari rumah sakit. Belum dapat diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghabiskan 4 ruko ini. Pihak kepolisian dari sektor Kalideres masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, jajaran Polda Bali berhasil menangkap 1 dari 9 terduga pelaku penculikan dan perampokan terhadap seorang warga Ukraina. Ya, terduga pelaku yang merupakan warga Rusia ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat mencoba kabur ke Dubes. Warga negara Rusia yang diduga merampok dan menculik turis Ukraina berinisial I berhasil ditangkap polisi. Salah satu terduga pelaku berinisial KA 30 tahun itu ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Bali saat mencoba kabur ke Dubai. Terduga pelaku menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Bali untuk mengungkap perannya dalam tindak pidana tersebut. Dilaporkan maupun sekitar jam 7 malam, anggota kita mengamankan salah satu dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor ya. Inisial K, asal Rusia. Kebetulan yang bersangkutan rencana akan meninggalkan Indonesia gitu ya. Katanya ke Dubai. Lalu kemudian kita amankan. Nah, sementara kita periksa, kita dalami perannya. Jajaran Polda Bali masih mengejar 8 terduga pelaku lainnya dengan berkoordinasi bersama Konsulat Rusia dan Ukraina, Imigrasi, Divisi Humas Internasional Mabes Polri, dan Interpol. Sebelumnya, seorang pengusaha properti asal Ukraina berinisial I diculik dan dianiaya oleh sekelompok orang di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dalam rekaman kamera mobil milik korban, terlihat para pelaku turun dari mobil mengenakan penutup kepala dan rompi bertuliskan polisi. Dengan menggunakan sejumlah senjata, para pelaku mengancam dan memaksa korban masuk ke dalam mobil pelaku. Para pelaku merampas harta korban termasuk mentransfer akun kripto dan korban alami kerugian mencapai 3,4 miliar rupiah. Peristiwa yang terjadi pada 15 Desember 2024 ini dilaporkan pada 20 Desember 2024 ke Polda Bali. Diduga mengantuk dan ngebut, mobil milik seorang model ringsek usai menghantam gerobak dan pohon. Ya, hasil tes urin menyatakan pengemudi negatif narkoba. Mobil jenis sedan milik artis dan model cantik Fedora Amanda Larsati Nugroho, 27 tahun, terguling di ruas Ulu Jami Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelum terbalik, mobil ini menabrak gerobak dagangan warga serta pohon di bahu jalan. Menurut saksi lokasi, mobil yang kendari Larsati Nugroho melaju kencang dari arah Cipulir menuju Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun pengemudi tiba-tiba hilang kendali hingga mobil pun oleng.
diduga ia mengantuk hingga kurang konsentrasi saat berkendara di jalan yang licin. Sementara hasil tes kandungan narkoba dalam urin Larasati Nugroho dinyatakan negatif. Lagi tidur, kedengar dari mobil dari arah sono kenceng banget. Tiba-tiba kebalik no mobil. Dari orang sekitar ngedengar katanya itu udah dari jauh udah oleng. Nah, terus keserempet gerobak, habis gerobak langsung pohon. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sayongbati melaporkan. Pemirsa, salah satu keluarga korban tewas menolak damai dengan pihak SMP 7 Mojokerto pasca tewasnya 4 pelakar di Pantai Drini, Yogyakarta, yakni pelajar di pantai tersebut. Bisa gitu, bisa dibayar sama kayak gini. Viral di media sosial, orang tua salah satu siswa korban tenggelam di Pantai Drini emosi dan menyobek surat yang disodorkan sejumlah perempuan yang diduga guru SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur. Anggota keluarga lain ikut emosi dan mengusir mereka hingga akhirnya pergi meninggalkan rumah. Orang tua korban, Yosef dan Istiqomah, diduga disodori tawaran damai agar keluarga tak melanjutkan kasus insiden tenggelamnya belasan siswa yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di Pantai Drini, Yogyakarta. Menanggapi viralnya video ini, pihak Pemkot Mojokerto membantahnya. Menurut keterangan Pemkot, para guru yang datang ke rumah keluarga Yosef dan Istiqomah hanya untuk melengkapi data administrasi. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Ya, halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Camar dan juga Galuh di studio. Pemirsa, saya saat ini berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, dan untuk cuaca pada pagi hari ini mendung. Untuk itu kami harapkan juga bagi pengendara roda 2 untuk selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda. Kemudian pengarus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Kramat Jati saat ini dalam keadaan ramai lancar. Persidatan kendaraan sesekali terjadi hanya pada antrian di traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Hal yang sama untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Dewi Sartika maupun kendaraan yang akan lurus mengarah ke arah Halim. Dan untuk saat ini belum ada hambatan-hambatan bagi para pengguna jalan yang akan melintas ke arah Jakarta Timur. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada, meskipun lalu lintas pada pagi hari ini terbilang normal dari berbagai arahnya. Dan untuk arah sebaliknya, yaitu dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke arah Cawang juga masih dalam keadaan ramai lancar, yang akan berbelok arah dari arah Kramat Jati ke arah Dewi Sartika juga masih dalam keadaan ramai lancar. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan kami harapkan bagi para pengguna jalan tentunya apabila Anda berkendara di jalan raya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penggunaan helm standar SNI ini selalu digunakan apabila berkendara di jalan raya sebagai standar keamanan bagi pengendara roda 2. Kemudian bagi kendaraan roda 4 pastinya Anda selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan di jalan raya dan tidak menggunakan ponsel karena hal ini juga mengganggu konsentrasi dalam berkendara. Kemudian pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 234 kasus laka lantas dengan rincian 24 orang meninggal dunia, 23 luka berat,
dan 288 luka ringan. Dari 234 kasus laka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan arteri. Dan juga pemirsa, mengingat cuaca saat ini mendung, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan akhir pekan, tentunya periksa kembali kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Jangan lupa untuk membawa surat-surat kendaraan Anda sebagai bukti legalitas kepemilikan kendaraan. Kemudian pastinya rute-rute yang Anda pilih dalam keadaan layak jalan, tidak maksud kami tidak berhimbas kepada banjir maupun longsor, sehingga perjalanan Anda berjalan dengan aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Turas Linda melaporkan langsung dari PGC Cililitan, Camar dan Galuh, kembali ke Anda. Terima kasih Brigadir Trestinda atas laporannya dari kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Mereka menduga ada dugaan suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang, Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa tokoh dalam koalisi ini diantaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, aktivis sekaligus mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Ketua PBHI Julius Ibrani, dan sejumlah aktivis lainnya. Mereka menduga ada suap menyuap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan maupun hak milik pagar laut. Adapun pihak-pihak yang menjadi terlapor mulai dari pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Pimpinan KPK kemudian menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil sebagai bentuk pelibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi juga telah melaporkan dugaan korupsi sertifikat pagar laut ke KPK dan melaporkan 2 nama menteri Kamis pekan lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menyiapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat hak guna bangunan terkait dengan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang saat ini telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Ditemui di Mabes Polri pada Jumat sore, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pasal dalam kasus ini, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang.
Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan RI dalam proses penyelidikan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Di antaranya Lurah, pihak Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menyerahkan pengusutan unsur pidana yang diduga dilakukan anak buahnya ke aparat penegak hukum. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian. Itu kewenangan APH kan. Bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan mereka APH hari ini sudah ongoing jalan. Pemirsa, Presiden Prabowo buka-bukaan soal ciri negara gagal. Salah satunya dari kondisi tentara dan polisinya. Ya, Presiden juga meminta TNI Polri untuk bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara rapat pimpinan TNI Polri di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Dalam acara ini, Presiden juga mengingatkan bahwa rakyat menuntut dedikasi tinggi dari setiap prajurit TNI dan Polri. Acara Rapim TNI Polri dihadiri 691 perwira tinggi dan perwira menengah TNI Polri. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Acara ini sekaligus sebagai momentum untuk memperkuat sinergisitas dan soliditas antara dua institusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad. Ya, Raffi diketahui mempunyai kekayaan yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa 123 dari 124 pejabat di jajaran Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Salah satu yang menyerahkan LHKPN adalah utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Data dari situs LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi per 27 Desember 2024, jumlah harta kekayaan Raffi Ahmad tercatat sebanyak 1 triliun 33 miliar rupiah. Aset
Aset terbanyak Raffi berada di sektor tanah dan bangunan, yakni senilai 737 miliar rupiah. Dirinya melaporkan kepemilikan 45 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, Raffi melaporkan 23 kendaraan yang memiliki nilai keseluruhan mencapai 55 miliar rupiah. Daftar kendaraan Raffi antara lain mobil Rolls-Royce, Lamborghini, hingga motor Harley-Davidson. Raffi juga melaporkan aset surat berharga yang nilainya mencapai 307 miliar rupiah. Suami artis Nagita Slavina ini juga memiliki kas dan setara kas senilai 17,7 miliar rupiah. Kepemilikan lainnya adalah aset harta bergerak senilai 46,7 miliar rupiah. Harta Raffi lainnya tercatat senilai 5,3 miliar rupiah. Selain kepemilikan harta, Raffi juga melaporkan utang yang nilainya mencapai 136 miliar rupiah. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa batal digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal ini dilakukan sesuai instruksi MK yang meminta pelantikan kepala daerah dapat dilakukan bersama usai MK memajukan jadwal putusan sela sengketa Pilkada. Pemerintah memastikan bakal melantik para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 non-sengketa yang rencananya akan digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam jumpa persnya di kantor Kemendagri Jumat siang. Tito menjelaskan pembatalan dikarenakan adanya instruksi MK yang akan mempercepat putusan sela atau dismisal sengketa pilkada dari sebelumnya 13 sampai 14 Februari menjadi 6 sampai 5 Februari. Sehingga MK meminta agar pelantikan kepala daerah non-sengketa dapat digabungkan dengan kepala daerah hasil dismisal. Hari Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi DPR RI, sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu, yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 ya, Februari untuk pembacaan sidang dismisal. Tito memperkirakan proses pelantikan usai putusan sela sengketa pilkada di MK dapat digelar antara 17 hingga 20 Februari 2025. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan Sindo Today, pemirsa. Kesal atas perilaku oknum mafia tanah. Warga di Labuan Bajo membongkar portal yang menutupi jalan menuju tanah mereka. Warga berharap permasalahan kepemilikan tanah di daerah destinasi pariwisata super prioritas yang diduga melibatkan mafia tanah mendapatkan perhatian pemerintah. Puluhan warga membongkar dua portal yang menutupi jalan menuju rumah mereka di kawasan Cicu Timur, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Warga menyebut portal di atas jalan umum ini dipasang oleh oknum mafia tanah. Mereka berharap perhatian pemerintah terkait mafia tanah di daerah pariwisata super prioritas karena telah merugikan masyarakat. Selama ini kami waktu pengukuran tidak ada polemik yang ada di dalam lokasi. Ternyata sekarang ada pemasangan portal dan minta supaya pemerintah di pusat itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto, minta supaya tuntaskan mafia tanah yang ada di Manggarai Barat ini yang tidak punya kekuatan hukum. Dia punya tanah di dalam dan bersertifikat, ada 2 bidang gitu ya. Saya bawa juga nih fotonya beliau, supaya jangan keliru. Saya bawa bahwa beliau yang saudara Vincent yang rupanya saya tahu hari ini beliau sudah menjadi lurah di Labuan Bajo, gitu ya. Sementara itu, Lurah Labuan Bajo Vincent Tasso menampik tuduhan warga yang menyebut dirinya terlibat dalam pemasangan portal. Ia mengaku tak mengetahui terkait permasalahan ini. Saya menjelaskan secara aturan bahwa kalau memang jalan umum, berarti itu ada anggaran dari pemerintah, baik desa maupun
pusat. Sementara kami sebagai administrasi kelurahan tidak terdaftar bahwa itu adalah jalan. Sedangkan mereka juga tanya siapa yang pasang kurasi, tidak tahu. Sebagai bukti pengaduan warga, portal yang telah dibongkar dibawa ke Polres Manggarai Barat. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Lutfi Darmawan Aditya menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aduan warga ini. Warga pun berharap permasalahan kepemilikan tanah yang diduga melibatkan mafia tanah mendapat perhatian dari semua pihak. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario Antononi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa batal digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal ini dilakukan sesuai instruksi MK yang meminta pelantikan kepala daerah dapat dilakukan bersama usai MK memajukan jadwal putusan sela sengketa Pilkada. Pemerintah memastikan bakal melantik para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 non-sengketa yang rencananya akan digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam jumpa persnya di kantor Kemendagri Jumat siang. Tito menjelaskan pembatalan dikarenakan adanya instruksi MK yang akan mempercepat putusan sela atau dismisal sengketa pilkada dari sebelumnya 13 sampai 14 Februari menjadi 6 sampai 5 Februari. Sehingga MK meminta agar pelantikan kepala daerah non-sengketa dapat digabungkan dengan kepala daerah hasil dismisal. Hari Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi DPR RI, sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu, yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 Februari untuk pembacaan sidang dismisal. Tito memperkirakan proses pelantikan usai putusan sela sengketa pilkada di MK dapat digelar antara 17 hingga 20 Februari 2025. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mulai hari ini gas melon atau LPG 3 kg hanya boleh dipasarkan oleh pangkalan yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Ya, para pengecer akan diarahkan menjadi pangkalan resmi Pertamina sehingga LPG 3 kg tidak boleh dijual di warung-warung pengecer yang belum memiliki NIB. Para pengecer dapat mendaftarkan melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB. Pendaftaran yang dilakukan secara online ini diharapkan dapat selesai dalam waktu 1 bulan. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung berharap kebijakan ini dapat memperpendek mata rantai penyaluran LPG 3 kg sehingga resiko oversupply dan penyalahgunaan gas melon bisa dihindari. Dampaknya ke Indonesia gimana tuh, Pak? Jadi yang pengecer itu ya justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu. Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa. Ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala. Tapi itu beneran berlaku per 1 Februari? Per 1 Februari. Peralihan dari pengecer ke... Ya, karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk 1 bulan. Berarti pengecer bisa daftar jadi pangkalan atau agen? Pangkalan, jadi pangkalan. Pemirsa, Bank Dunia mengatakan utang akan menjadi beban keuangan negara dengan ekonomi berkembang. Ya, untuk itu pemerintah memastikan penambahan dan pengelolaan utang luar negeri akan dilakukan secara hati-hati dan terukur. Menteri Luar Negeri Sri Mulyani Indrawati memastikan penambahan dan pengelolaan utang akan terus dilakukan secara hati-hati dan terukur di tahun 2025. Hal ini untuk memastikan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap sehat dan berkelanjutan. Sri Mulyani menyebutkan pihaknya akan terus mengoptimalkan pengelolaan dan peran APBN sebagai instrumen penting untuk melakukan perbaikan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, termasuk upaya peningkatan efisiensi perekonomian demi stabilisasi pemerataan. Pembiayaan yang terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah,
serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan keseimbangan antara biaya utang dengan risiko utang. Pemerintah akan terus mengoptimalkan pengelolaan APBN dan peran APBN sebagai instrumen penting untuk melakukan stabilisasi, memperbaiki distribusi pemerataan, dan meningkatkan efisiensi dari perekonomian. Seperti diketahui, defisit APBN 2025 dirancang senilai 616,19 triliun rupiah. Dari hal ini, membutuhkan pembiayaan utang sebesar 775,87 triliun rupiah dan pembiayaan non-utang sebesar 159,7 triliun rupiah sebagai faktor pengurangnya. Sedangkan dari 775,8 triliun rupiah rencana utang tahun 2025 tersebut, sebesar 642,5 triliun rupiah berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN, dan sisanya 133,3 triliun rupiah berasal dari pinjaman. Sementara itu, berdasarkan data terakhir, menunjukkan utang pemerintah hingga 30 November 2024 telah mencapai 8.680,13 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 39,20% terhadap PDB. Posisi utang tersebut tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Mulai hari ini gas melon atau LPG 3 kg hanya boleh dipasarkan oleh pangkalan yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Ya, para pengecer akan diarahkan menjadi pangkalan resmi Pertamina sehingga LPG 3 kg tidak boleh dijual di warung-warung pengecer yang belum memiliki NIB. Para pengecer dapat mendaftarkan melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB. Pendaftaran yang dilakukan secara online ini diharapkan dapat selesai dalam waktu 1 bulan. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung berharap kebijakan ini dapat memperpendek mata rantai penyaluran LPG 3 kg sehingga resiko oversupply dan penyalahgunaan gas melon bisa dihindari. Dampaknya ke Indonesia gimana tuh, Pak? Jadi yang pengecer itu ya justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dulu. Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala. Tapi itu beneran berlaku per 1 Februari? Per 1 Februari. Peralihan dari pengecer ke... Ya, karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk 1 bulan. Berarti pengecer bisa daftar jadi pangkalan atau agen? Pangkalan, jadi pangkalan. Pemirsa, seorang penjual mie ayam di Bantul menjual mie ayam porsi jumbo dengan harga murah, topping melimpah. Wah, setiap hari ini ada 700 porsi mie ayam yang ludes terjual. Ini dia mie ayam murah meriah dengan topping melimpah. Kedai mie ayam yang berlokasi di Dusun Trisigan, Murti Gading, Sanden, Bantul ini banyak diburu penikmat mie ayam. Sutarno, pemilik dari warung mie ayam ini sudah berjualan mie ayam sejak 14 tahun lalu. Sutarno pun sengaja membuat menu mie ayam luber, yakni mie ayam dengan ukuran dan topping melimpah. Potongan daging yang dibuat luber membuat mangkuk mie ayam dialasi piring. Tampilan mie ayam yang menggugah selera ini pun viral di media sosial membuat warga berbondong-bondong ingin mencicipi rasanya. Setiap hari sedikitnya 700 porsi mie ayam terjual yang menghabiskan 70 kg mie dan 25 kg daging ayam. Di hari libur atau akhir pekan, penjualan mie bahkan mencapai 900 porsi. Banyak yang suka itu. Alhamdulillah kalau anak-anak sekolah pasti yang luber. Berapa harganya? 8.000. Ya untung lah, dikit-dikit tapi kan habisnya banyak. Hasilnya enak, mie-nya kenyal, porsinya melimpah. Kenyang ya. Iya. Dengan harga segitu kira-kira menurut Mbak murah nggak sih? Dengan harga segitu dapatnya? Murah sekali, terjangkau, sangat terjangkau untuk masyarakat. Enak sih, banyak banget, sampai luber-luber. Warung mie ayam luber di Bantul ini buka setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Topping melimpah dengan harga murah meriah.
mie ayam luber Bantul pun diburu semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Wah, ini salah satu favorit juga nih, mie ayam ya. Mie ayam, mie yamin, pokoknya semua yang berbau mie aku suka ya. Cui mie juga ya. Cui mie juga. Mie ongklok, kalau ada di Wonosobo itu ada makanan khas namanya mie ongklok. Mie ongklok. Tapi kamu suka pakai pedes ini nggak? Pakai pedesnya nggak? Suka dong. Biar gitu ya, kalau bahasa Sundanya ya. tuh ada gitu. Nanti kita langsung beli ya mie kali ya habis ini ya, ke Gondang Dia ya. Nah, selain dari mie ayam, Galuh dan juga pemirsa, ini ada olahan di Lumajang, Jawa Timur yang luar biasa. Tidak kalah nikmatnya nih, adalah ingkung Jawa bumbu rempah. Wah, ini informasinya bahwa olahan ayam khas lereng Gunung Semeru bercita rasa gurih, lezat dan nikmat, dan yang pasti membangkitkan selera makan. Seperti apa, kita lihat sama-sama liputannya. Siapapun akan langsung tergiur melihat tampilan menu kuliner ingkung Jawa bumbu rempah ini. Ya, daging ayam utuh berbalut bumbu rempah dengan aroma yang khas ini sudah pasti menggoyang lidah. Untuk proses masaknya, mula-mula daging ayam Jawa utuh dibakar di atas api hingga aromanya keluar. Kemudian siapkan ragam bumbu rempah seperti kemiri, lengkuas, jahe, ketumbar, serai, daun jeruk, dan bumbu lainnya. Tumis bumbu rempah yang sudah dihaluskan bersama serai dan daun jeruk. Setelah harum, masukkan ayam bakar. Aduk-aduk dan diamkan selama 1 jam hingga bumbu meresap. Paduan ayam bakar dengan harumnya bumbu rempah membangkitkan rasa lapar seketika. Nah, hidangan ini ternyata menu favorit sebuah rumah makan di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Tambarejo, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Menikmati lezatnya ingkung Jawa bumbu rempah di tepi sawah yang sejuk tentu menambah selera makan. Rasanya itu wah lezat, rempahnya meresap sampai ke daging-dagingnya. Kemudian wah rasanya tuh enak pokoknya Mas. Yang kami sediakan, kemudian bumbu rempahnya yang pasti sangat meresap di ayam yang kami sediakan itu, kemudian empuk yang pasti itu, dan ini memang sangat menjadi favorit ya dari para tamu yang datang di Godong Gedang gitu. Kedai ini menawarkan 1 porsi ingkung Jawa bumbu rempah dengan harga Rp80.000 yang bisa dinikmati untuk 4 orang. Ingin menikmati sensasi kelezatan sajian ini, Anda pun bisa mencoba membuatnya di rumah sebagai menu makan siang Anda hari ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Aduh, ini bikin perut keroncongan. Ini udah lapar banget nih Galuh ya. Lapar banget, yaudah langsung kita berangkat aja yuk. Jangan. Ini kenapa? Closing dulu Galuh. Oh iya, belum di closing ya? Terbiasa menggantungkan sesuatu ya, menggantungkan hubungan jadinya. Ya udah kalau gitu lah. Terima kasih ya untuk yang sudah menyaksikan Studio Today hari ini, dan Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Hainda. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa.